Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah. Di sini saya akan melakukan presentasi atau menjelaskan tentang proses penyembuhan luka postoperasi laparotomi. Nah, untuk laparotomi sendiri mempunyai arti yaitu pembedahan perut, membuka selaput perut dengan operasi bedah. Luka laparotomi juga merupakan tindakan operasi pada daerah abdomen. Bedah laparotomi merupakan teknik sayatan yang dilakukan pada daerah abdomen yang dapat dilakukan pada bedah digestif dan kandungan. Pembedahan perut sampai membuka selaput perut. Ada 4 cara membedakan laparotomi, yaitu yang pertama, mid incision, yaitu sayatan bedah. Sayatan yang dibuat melalui kulit dan jaringan lunak untuk memudahkan pembedahan atau prosedur. Yang kedua, paramedian, yaitu sedikit ke tepi dari garis tengah 2,5 cm, panjang 12,5 cm. Kemudian yang ketiga, ada transverse upper abdomen incision, yaitu insisi di bagian atas, misalnya pembedahan kolostomi dan splenectomy. Untuk yang terakhir ada transverse lower abdomen incision, yaitu insisi melintang di bagian bawah 4 cm di atas anterior spinal iliaca, misalnya pada operasi appendectomy. Nah, untuk fase penyembuhan luka menurut Kozyr tahun 1995 yaitu ada fase inflamatori. Fase ini terjadi segera setelah luka dan berakhir selama 3-4 hari. Dua proses utama terjadi pada fase hemostasis dan fase fagositosis. Untuk yang kedua ada fase proliferatif. Fase kedua ini berlangsung dari hari ketiga atau 4 sampai hari ke-21 setelah pembedahan. Kemudian ada fase maturasi, yaitu dimulai dari hari ke-21 dan berakhir 1-2 tahun setelah pembedahan. Kemudian ada menurut Taylor tahun 1997 yaitu ada fase inflamatori. Fase ini dimulai setelah pembedahan dan berakhir hari ke-3-4 pasca operasi. Dua tahap dalam fase ini adalah hemostasis dan fagositosis. Kemudian ada fase proliferatif, dimulai pada hari ke-3 atau 4 dan berakhir pada hari ke-21. Fibroblast secara cepat mensintesis kolagen dan substansi dasar. Untuk fase yang ketiga yaitu ada fase maturasi. Fase akhir dan penyembuhan dimulai dari hari ke-21 dan dapat berlanjut selama 1-2 tahun setelah luka. Kolagen yang ditimbun dalam luka diubah membuat penyembuhan luka lebih kuat dan lebih mirip jaringan. Kemudian menurut Potter tahun 1998, yang pertama ada defensif atau tahap inflamatori. Dimulai ketika sejak integrasi kulit rusak atau terganggunya dan berlanjut hingga 4-6 hari. Tahap tersebut terbagi atas hematosis, respon inflamatori, tibanya sel darah putih di luka. Untuk yang kedua itu ada reconstruction atau tahap proliferasi, yaitu penutupan dimulai hari ke-3 atau ke-4 dari tahap defensif dan berlanjut selama 2-3 minggu. Fibroblast berfungsi membantu sintesis vitamin B dan C dan asam amino pada jaringan kolagen. Untuk yang ketiga, yaitu ada tahap maturasi, yaitu tahap akhir penyembuhan luka berlanjut selama 1 tahun atau lebih hingga bekas luka merekat kuat.
Kemudian ada prinsip perawatan luka postoperasi laparotomi. Ada beberapa prinsip dalam penyembuhan luka menurut Taylor tahun 1997, yaitu yang pertama ada kemampuan tubuh untuk menangani trauma jaringan dipengaruhi oleh luasnya kerusakan dan keadaan umum kesehatan tiap orang. Yang kedua, respon tubuh pada luka lebih efektif jika nutrisi yang tepat tetap dijaga. Untuk yang ketiga, ada respon tubuh secara sistemik pada trauma. Untuk yang keempat, ada aliran darah ke dan dari jaringan yang luka. Untuk kelima, ada keuntungan kulit dan mukosa membran disiapkan sebagai garis pertama untuk mempertahankan diri dari mikroorganisme. Dan untuk yang terakhir, ada penyembuhan normal ditingkatkan ketika luka bebas dari benda asing tubuh termasuk bakteri. Untuk komplikasi dari penyembuhan luka tersebut, yaitu ada infeksi, perdarahan, dehiscence, dan eviscerasi. Untuk yang pertama, infeksi, yaitu invasi bakteri pada luka dapat terjadi pada saat trauma, selama pembedahan, atau setelah pembedahan. Gejala dari infeksi sering muncul dalam 2-7 hari setelah pembedahan. Untuk yang kedua, yaitu ada perdarahan. Perdarahan dapat menunjukkan suatu pelepasan jahitan, sulit membeku pada garis jahitan, infeksi, atau erosi dari pembuluh darah oleh benda asing seperti drain. Untuk yang terakhir, yaitu ada dehiscence dan eviscerasi, yaitu komplikasi operasi yang paling serius. Dehiscence adalah terbukanya lapisan luka, partial atau total. Eviscerasi adalah keluarnya pembuluh melalui daerah irisan. Sekian pemaparan proses penyembuhan luka laparotomi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.